Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Bagaimana tidak nyaman misalnya ya kalau diterapkan hukum cambuk bagi peminum khamar sementara negara tidak menerapkan mekanisme yang melarang khamar masuk ke suatu wilayah dan diperjualbelikan. Artinya masih ada orang yang berjualan khamar dan akhirnya ada juga yang beli, akhirnya ada juga yang minum. Padahal kalau minum dicambuk. Nah, ini kan juga semacam dilema juga ya. Atau misalnya diterapkan hukum cambuk bagi yang melakukan pergaulan bebas. Nah, sementara negara sendiri tidak menghambat arus masuk pornografi dan porno aksi di suatu negeri. Bahwa menangis itu yang dianjurkan itu menangis karena ingat dosa, takut pada Allah. Nabi SAW itu pernah bersabda dalam satu hadisnya, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fil darra'i. Nabi bilang tidak akan disentuh oleh api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Nah, tadi kalau misalnya cinta itu tidak didasarkan pada pemahaman Islam, emosional sifatnya, ya kan? Iya. Lagi disayang-sayang sama suami, dikasih hadiah banyak, beliin pakaian baru, dibelanjain banyak, sayang. Nah, begitu suami di PHK, nganggur 1 tahun nggak dapat kerja, ini udah mulai mengikis. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya, Tresna Sari dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan seperti biasa, selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan menemani Anda dalam rubrik Tamu Kita Pekan ini. Pendengar yang budiman, HIV/AIDS adalah salah satu penyakit yang mengancam bangsa ini. Bahkan disinyalir telah terjadi ledakan penyakit ini. Begitu mengkhawatirkan penyakit ini hingga Komisi Penanggulangan HIV Nasional menyatakan status darurat penyebaran HIV/AIDS di Indonesia. Dikhawatirkan terjadi lost generation. Alhamdulillah, tamu kita pekan ini adalah seorang sekjen Forum Muslimah untuk Indonesia Sehat atau Formid. Beliau adalah Ibu Dr. Insinyur Rini MSI. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Baik, kita langsung saja bertanya kepada Ibu Rini. Ibu, demikian banyak ya persoalan tentang kesehatan. Namun, kenapa ini HIV/AIDS ini sangat penting untuk menjadi perhatian kita? Dan apa boleh dengan HIV/AIDS itu? Baik Mbak Tresna dan pendengar yang budiman, saya ingin menjawab dulu pertanyaan yang kedua. Apakah itu HIV/AIDS? HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus penyebab lumpuhnya sistem kekebalan tubuh, dan kumpulan gejala akibat lumpuhnya sistem kekebalan tubuh itu dikenal dengan sebutan AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. Nah, selanjutnya penyakit ini dikenal dengan nama HIV/AIDS yang didefinisikan sebagai salah satu penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual atau disebut juga dengan sexual transmitted disease, karena hubungan seksual lah yang merupakan penularan pertama dan utamanya. Itu tentang HIV/AIDS. Adapun mengapa kita perlu memberikan perhatian yang cukup serius untuk persoalan ini adalah, pertama, seseorang yang terinfeksi HIV ia akan menjadi pengidap HIV seumur hidupnya. Kemudian yang kedua, ketika dia sudah mencapai fase AIDS, ini adalah kondisi yang menjadi gerbang berjangkitnya berbagai macam penyakit karena lemahnya sistem kekebalan tubuh dan akan berakhir dengan kematian. Sementara itu hingga saat ini belum ditemukan obat ataupun vaksin yang bisa menyembuhkan penyakit ini selain sekedar hanya memperlambat perkembangan virus. Selanjutnya,
teman-teman, yang penting juga untuk diketahui adalah penyakit ini berkembang sangat cepat, bahkan mengikuti deret ukur. Dan saat ini telah terjadi ledakan HIV/AIDS seperti yang tadi dikatakan oleh Mbak Trisna, di mana penyakit ini diderita oleh kurang lebih 200.000 jiwa. Ini fenomenanya gunung es ya. Sementara itu diperkirakan ada 20 juta jiwa yang rawan tertular HIV. Ya, Masya Allah ya Ibu ya. Nah, untuk penyebab penularan HIV/AIDS itu kan berlangsung begitu cepat ya Bu, seperti tadi yang Ibu katakan seperti fenomena gunung es gitu. Nah, ini kenapa? Apa penyebabnya seperti itu? Iya, sesungguhnya penularan HIV/AIDS yang sangat cepat ini terkait erat dengan terjadinya revolusi seks dan globalisasi yang didasari oleh nilai-nilai kebebasan, termasuk kebebasan seksual. Hal ini terlihat dari infeksi HIV/AIDS yang pertama di dunia terjadi di kalangan gay di San Francisco tahun 1978, dan kasus AIDS pertama ditemukan pada tahun 81 di kalangan yang sama. Dan selanjutnya penyebaran penyakit ini sangat erat kaitannya dengan maraknya industri prostitusi. Untuk Indonesia, kasus pertama ditemukan di Bali, itu di seorang turis Belanda dengan orientasi seks homo. Nah, selain itu, penyebaran HIV/AIDS semakin dipercepat dengan semakin banyaknya pengguna narkoba suntik. Mengapa demikian? Karena pengguna narkoba suntik ini mempunyai resiko 2 kali lebih besar tertular. Pertama, dari penggunaan bersama jarum suntik, karena kita tahu pengguna narkoba suntik senantiasa memakainya secara bersamaan. Gitu ya. Kemudian yang kedua, akibat kehilangan kontrol karena efek dari narkoba tadi. Tingginya penderita HIV ini juga karena adanya penularan oleh orang-orang yang melakukan seks bebas dan pengguna narkoba suntik tadi kepada orang-orang yang tidak demikian, seperti anak yang tertular HIV/AIDS akibat ibunya yang menderita HIV/AIDS. Boleh jadi memang ibunya seorang pelaku seks bebas, atau boleh jadi si ibu tertular dari suaminya yang biasa jajan. Atau bisa jadi penularan ini karena penggunaan transfusi darah ya, darah yang ditransfusi, sementara penyakit tersebut tidak terdeteksi ketika darah tersebut dibersihkan di laboratorium. Seperti itu ya Bu ya. Lalu kita ketahui ya, sejak tahun 2003 itu Indonesia memiliki Komisi Penanggulangan AIDS Nasional atau biasa disebut dengan KPAN gitu ya, dan telah menetapkan bahwa strategi penanggulangan AIDS yang diadopsi dari strategi penanggulangan AIDS internasional di bawah payung UN AIDS dan WHO. Yang kedua lembaga ini menetapkan beberapa langkah penanggulangan HIV/AIDS, antara lain kondomisasi, substitusi metadon, dan pembagian jarum suntik steril. Bagaimana peluang keberhasilan upaya ini menurut Ibu di skala nasional kita ini? Untuk melihat apakah suatu upaya itu memberikan peluang keberhasilan yang tinggi ataukah sama sekali tidak bisa mengatasi, terlebih dahulu kita lihat apakah upaya tersebut mampu menghilangkan sumber penularan. Dalam kasus HIV/AIDS ini, sumber penularannya yang pertama dan utama adalah seks bebas dan penggunaan narkoba suntik serta dibiarkannya efek spiral berlangsung. Nah, jika kita cermati, pertama ya kondomisasi. Dalam kondisi kehidupan masyarakat yang kian permisif, institusi keluarga yang kian rapuh, terjadinya pemiskinan, kondomisasi jelas sangat membahayakan. Karena rasa aman semu yang ditimbulkan oleh kondom semakin membuat masyarakat berani melakukan seks bebas. Sementara itu kita tahu bahwa seks bebas merupakan sumber penularan HIV/AIDS. Nah, selain itu, kondom juga tidak aman dari segi faktanya kondom. Karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa pori-pori kondom berukuran jauh lebih besar daripada ukuran virus HIV itu sendiri. Itu dari segi kondomnya. Nah, kalau kita lihat memang terjadi kondomisasi ya. Kenapa? Karena kondom tersebut sangat mudah untuk didapatkan, bahkan dibagi di mal-mal, kemudian dibuat ATM kondom, di apotik-apotik orang mudah mendapatkannya ya. Apalagi kalau bukan ini kondomisasi, bukan? Harganya pun tergolong murah ya Bu ya? Sangat murah, katanya 500 dapat 3 dengan 3 rasa. Masya Allah ya. Nah, kemudian tentang metadon ya, pemberian metadon. Kalau kita lihat metadon ya, sesungguhnya metadon juga mempunyai efek edik, ketagihan. Perlu kita ketahui bahwa penyalahguna narkoba itu adalah orang-orang yang sakit, tetapi sakitnya beda dengan orang yang menderita diabetes. Karena orang yang menyalahgunakan narkoba itu mereka biasanya sakitnya mental. Kejiwaannya ya? Iya, sebenarnya di persoalan emosionalnya sebenarnya.
kelainan mental. Bukan karena fisiknya ya, kalau Bukan sekedar penyakit fisik. Nah, walaupun nanti kita lihat obat-obat tersebut memang mempengaruhi kondisi daripada organ otak itu sendiri yang menjadi pusat kesadaran seseorang. Nah, kalau dia menggunakan metadon, maka dia tidak perlu menggunakan narkoba suntik, dia tidak perlu menggunakan alat suntik, sehingga dia akan terbebas dari peluang penularan lewat jarum suntik. Hanya saja, benarkah metadon tersebut bisa dihilangkan efek ketagihan tersebut dengan cara memberikan metadon? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah saya katakan bahwa pengguna narkoba suntik, penyalahguna narkoba dan segala macam jenisnya dengan segala macam bentuknya, bukan saja mereka itu perlu saya ingatkan, metadon sebagaimana narkoba jenis yang lain itu memberikan efek loss control. Nah, pada saat loss control ini sangat memungkinkan mereka melakukan hubungan seksual secara bebas. Jadi sekalipun dia tidak menggunakan jarum suntik, dia punya peluang menularkan melalui hubungan seksual tadi. Kemudian yang perlu ditegaskan juga adalah metadon sendiri juga tidak menjamin bisa diturunkan dosisnya bertahap. Bahkan dalam sebuah pengakuan seorang dokter, pemberian metadon ternyata tidak mampu untuk menghilangkan ketagihan tersebut, sehingga ada kemungkinan untuk dialihkan ke Subutex. Nah, kalau sudah menggunakan Subutex ya bagaimana lagi, itu kan artinya sebuah cara yang tidak solutif sebenarnya. Itu tentang metadon. Adapun tentang pembagian jarum suntik steril, yang ini memang sudah berlangsung ya di beberapa rumatan-rumatan dan beberapa puskesmas sudah dilakukan upaya ini, di mana upaya ini dilakukan dengan cara orang-orang yang menyalahgunakan narkoba ini dikumpulkan, kemudian salah satu di antara mereka itu diangkat sebagai pimpinannya yang berfungsi mengawasi agar orang-orang yang diberikan jarum suntik yang merupakan penyalahguna narkoba suntik tersebut menggunakan jarum suntik tersebut sendiri-sendiri. Jadi puskesmas memberikan jarum suntik kepada setiap orang yang menggunakan narkoba suntik tersebut agar mereka tidak menggunakannya bersama-sama. Nah, supaya tidak menggunakan bersama-sama, maka ada seorang yang mengawasi di antara mereka yang dianggap sudah memiliki tingkat kesadaran yang lebih baik di antara teman-temannya itu. Tetapi persoalannya adalah siapakah yang bisa mengawasi 24 jam itu satu. Yang kedua, faktanya mafia narkoba itu sampai saat ini, pengakuan dari BNN ya, Badan Narkotika Nasional, tidak tersentuh oleh hukum dan mereka bekerja sangat rapi sekali. Mafia narkoba ini tidak akan pernah mau melepaskan orang-orang yang sudah menjadi mangsanya dengan begitu saja. Nah, artinya apa? Dengan memberikan jarum suntik steril ini justru memudahkan mereka menjebak orang-orang tersebut ke dalam cengkraman mafia narkoba yang lebih erat. Itu yang perlu kita garis bawahi. Dalam sebuah perbincangan yang kami lakukan dengan KPAN tentang pembagian jarum suntik ini, memang saya lihat beliau juga ragu gitu tentang keampuhannya. Mereka sendiri ragu ya? Seperti ragu dia ketika kita jelaskan bahwa kenyataannya mafia narkoba itu seperti ini. Kemudian yang namanya orang ketagihan pasti dia ingin mencoba kan, mencoba terus. Sementara kenikmatan yang ada pada narkoba suntik jauh lebih besar daripada menggunakan metadon. Oh, seperti itu. Nah, artinya yang jelas distribusi narkoba kan terus berlanjut kan ketika dia diberikan jarum suntik. Ini artinya sama saja membiarkan si pengguna narkoba tadi berada di dalam zona nyaman justru ya, Bu. Iya, dia merasa nyaman dalam kondisi seperti itu karena diberikan jarum suntiknya, kemudian dia bisa akses kepada mafia narkobanya. Jadi ya ini jelas sangat membahayakan tentunya. Oke, wah semakin seru aja ya para pendengar di sini. Pasti semuanya makin penasaran ya, apalagi yang harus kita lakukan untuk mengganyang HIV/AIDS ini seperti itu. Nah, jangan kemana-mana, tetap di radio kesayangan Anda ini. Kita akan kembali lagi setelah satu lagu yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Dunia berhenti berputar saat manusia tak sanggup lagi berharap, ketika mentari tak sanggup lagi berjanji menyinari dunia yang telah kau singgahi. Mampukah kau untuk berbagi
Ya Allah, sesungguhnya manusia takkan bisa menikmati surga tanpa ikhlas di hatinya. Sesungguhnya manusia takkan bisa menyentuh nikmatnya tanpa tulus di hatinya. Sesungguhnya manusia takkan bisa menikmati surga tanpa ikhlas di hatinya. Sesungguhnya manusia takkan bisa menyentuh nikmatnya tanpa tulus di hatinya. Masih Anda ikuti Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, Anda masih bersama saya di sini, Tresna Sari, dalam rubrik Tamu Kita Pekan ini. Dan kali ini saya ditemani oleh Ibu Dr. Insinyur Rini MSI, Sekjen Forum Muslimah untuk Indonesia Sehat atau biasa disebut dengan Formid. Dan kali ini kita sedang membahas tentang solusi tuntas HIV/AIDS. Ya, Ibu, kita teruskan lagi ya perbincangan kita. Tadi kan sudah disebutkan ya Bu ya, bagaimana ternyata Indonesia dengan Komisi Penanggulangan AIDS-nya ya, itu ternyata dengan penetapan beberapa langkah yaitu kondomisasi, substitusi metadon, dan pemberian jarum suntik steril itu ternyata keberhasilannya itu diragukan gitu ya, masih diragukan. Nah, lalu apa solusi untuk mengakhiri HIV/AIDS ini gitu? Ya, Mbak Tresna, boleh saya tambahkan dulu ya, ada satu poin tadi yang terlupakan. Itu tidak adanya upaya yang serius ya untuk memutuskan rantai spiral penularan HIV/AIDS. Hal ini kenapa? Karena di dalam konvensi internasional, penderita HIV/AIDS tidak boleh diperiksa darahnya kecuali dengan izin si penderita sendiri. Atas nama HAM itu dilakukan seperti itu. Nah, akibatnya ini jelas merupakan pengabaian keamanan atau kehati-hatian penularan terhadap orang yang sehat. Sementara itu, dalam suatu penelitian dikatakan bahwa semua cairan tubuh Oda itu berisiko menularkan. Kita tidak berbicara yang mana yang tinggi, mana yang rendah ya, tetapi cairan tubuh Oda, darah dan cairan tubuh Oda itu punya risiko menularkan. Upaya penanggulangan dengan kondomisasi, substitusi metadon, dan pembagian jarum suntik steril itu sebenarnya tidak menyentuh akar masalah dan justru memfasilitasi penyebaran HIV/AIDS itu sendiri. Dan saya melihat bisa jadi ini yang menyebabkan HIV/AIDS itu menjadi semakin cepat gitu semakin cepat penyebarannya. Bahkan dikatakan oleh KPAN sendiri tadi, dia beliau mengatakan ini kondisi darurat atau apa tadi ya, kondisi darurat dia katakan. Ya, oleh karena itu Ibu, apa sebenarnya solusi untuk menanggulangi HIV/AIDS ini? Ya, kita harus melihat dulu apa yang menjadi akar masalahnya. Dan ternyata kita melihat akar persoalannya itu adalah seks bebas. Artinya untuk menanggulanginya harus ditiadakan seks bebas. Kemudian penyalahgunaan narkoba juga harus dihapuskan. Nah, kalau kita cermati lebih jauh, akar masalah ini sebenarnya berada secara sistemik dalam tatanan kehidupan yang sekarang. Karena revolusi seks bebas yang tadi menjadi mediator penyebaran HIV tersebut terkait dengan penanaman nilai-nilai sekuler yang ada di dalam masyarakat, demikian juga di sekolah dan berbagai media massa. Kebebasan seks tersebut menjadi lebih mudah karena adanya proses pemiskinan. Jadi untuk mendapatkan pekerjaan, wanita-wanita tidak jarang kita temukan menjual dirinya. Jadi PSK. Menjadi PSK, laki-laki takut menikah karena biaya hidup yang mahal, akhirnya lebih senang melampiaskan naluri seksualnya dengan jajan. Tatanan kehidupan yang ada sekarang memang tidak memberikan sanksi bagi pelaku seks bebas dan juga orang-orang yang
memfasilitasinya. Bahkan kalau kita lihat industri seks bebas merupakan salah satu sumber pendapatan negara dan pajaknya cukup besar. Dan bahkan diketahui inilah salah satu yang membuat kenapa sulit untuk diberantas, karena dianggap itu salah satu sumber pemasukan negara yang cukup berarti. Malah menjamur ya Bu ya, malah semakin membanyak. Nah akhirnya ya semakin membanyak. Nah semua variabel yang itu direkonstruksi oleh sistem sekuler yang saat ini berjalan secara mengglobal begitu. Nah jadi untuk mengatasinya ya harus ada upaya yang sifatnya sistemik, karena memang persoalannya berada di tataran yang sistem, bukan sifatnya itu kasuistik. Artinya memang sistem ini memang harus diganti dengan sistem yang lain. Subhanallah ya Bu ya. Lalu ini dalam pandangan Islam nih Bu. Nah, bagaimana Islam menanggulangi tentang HIV/AIDS ini? Perlu saya ingatkan, kalau kita berbincang kepada Islam, bagi Muslim hal ini diterima karena memang dari sisi keyakinannya dia wajib menerima. Adapun dari non-Muslim, fakta menunjukkan bahwa sistem sekuler itu bukan hanya menimbulkan persoalan bagi orang-orang Muslim, juga bagi non-Muslim. Buktinya orang-orang yang kena HIV itu bukan hanya orang-orang Muslim, non-Muslim pun kena. Nah, artinya dari segi konseptual dan faktualnya, ya orang non-Muslim ya secara logiknya harus terima. Artinya solusi Islam ini bukan ingin mendiskreditkan mereka, ini harus didudukkan dulu persoalan ini, karena kalau kita berbicara solusi Islam seolah-olah nantinya yang non muslim itu akan dipinggirkan. Iya, hanya untuk orang muslim. Hanya gitu untuk orang ya? muslim. Bagaimana Islam menanggulangi HIV/AIDS ini? Ya ada beberapa cara. Dari segi preventifnya ada, kuratifnya juga ada promotifnya. Dari segi preventifnya, Islam itu mempunyai konsep melarang orang mendekati zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Demikian kata Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra. Nah kemudian Rasulullah melarang, mengharamkan orang-orang yang berduaan laki-laki dan perempuan. Ini belum berzinanya, ini berduaan saja tidak boleh. Nah kemudian Islam pun melarang, mengharamkan adanya tempat-tempat prostitusi, klub-klub malam dan berbagai tempat maksiat, serta segala hal yang memfasilitasi terjadinya aktivitas seks bebas. Demikian juga Islam mengharamkan homoseksual. Itu dari segi konseptual. Dari segi pelaksanaannya sangat mungkin karena sistem Islam itu dibangun berdasarkan 3 fondasi. Yang pertama itu adanya kesadaran individu, artinya ketakwaan individu, adanya kemauan dari individu untuk melaksanakannya. Yang kedua adanya kontrol sosial dari masyarakat. Masyarakat menyadari bahwa memang itu harus dilaksanakan, sehingga mereka siap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Berbeda dengan keadaan yang sekarang. Orang menganggap amar ma'ruf nahi mungkar itu sebagai sesuatu yang bisa mengganggu privasi seseorang. Kemudian yang ketiga adalah adanya political will yang kuat dari penguasa. Itu sesuatu yang memang harus diterapkan. Berbeda dengan kondisi yang ada di dalam sistem sekuler saat ini. Dianggap itu ya hak privasi seseorang. Kalau negara mengganggu, dianggap itu mengganggu privasi seseorang. Makanya tidak pernah kita temukan di dalam undang-undang sekuler itu adanya larangan, adanya sanksi bagi pelaku seks bebas. Selain ada konsep yang tadi ya, yang larangan bagi mendekati zina, kemudian adanya larangan untuk memfasilitasi segala macam yang arah kepada perbuatan seks bebas. Islam juga punya konsep adanya sanksi yang tegas bagi pelaku seks bebas dan orang-orang yang memfasilitasinya, seperti germonya, mucikarinya, backingnya, baik oknum aparat atau segala macamnya. Semuanya itu akan diberikan dengan sanksi yang tegas. Ini artinya kalau kita lihat dari aspek kuratifnya, kita akan melihat dengan diberikannya sanksi bagi orang-orang yang melakukan seks bebas, maka pembawa HIV itu akan terkubur di dalam tanah. Jadi tidak akan ada efek spiral. Sedangkan bagi orang-orang yang diberikan sanksi tidak sampai membuat dia itu meninggal, seperti pezina yang tidak muhson ya, mereka hanya diberikan cambuk. Nah, bagi mereka ini supaya tidak menularkan kepada orang lain, maka dia harus dikarantina sehingga orang lain tidak tertular. Hanya saja perlu digarisbawahi, di karantina itu bukan berarti dia tidak manusiakan, bukan berarti tidak dimanusiawikan. Wajib tetap diperhatikan aspek-aspek kemanusiaannya, kebutuhan gizinya, kebutuhan fisik dan emosionalnya tetap harus dipenuhi selama di masa karantina tersebut. Karena tujuan daripada pengkarantinaan tersebut adalah ya untuk memulihkan kondisi si penderita supaya bisa normal. Nah, kalau dia tidak dimanusiawikan, ya tentu saja tidak sesuai dengan tujuan mengkarantinakan. Selain memang tujuan dari karantina itu adalah untuk mencegah terjadinya penyebaran penyakit tersebut tanpa kontrol, sebagaimana yang terjadi saat ini. Perlu saya ingatkan kenapa perlu ada karantina itu, memang ada landasan hukumnya di dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya begini: sekali-kali janganlah orang yang berpenyakit menularkan kepada yang sehat. Kemudian dalam hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim
Muslim dan Nasa'i dari Abdurrahman bin Auf dikatakan sebagai berikut, yang artinya, apabila kamu mendengar ada wabah di suatu negeri, maka janganlah kamu memasukinya, dan apabila wabah itu berjangkit sedang kamu berada dalam negeri itu, janganlah kamu keluar melarikan diri. Artinya di sini kita lihat perlu adanya pemisahan antara orang yang menderita HIV/AIDS dengan yang tidak. Dan ini secara medisin juga diterima dari dulu, memang begitu konsep. Orang-orang yang penyakit TB, ada auditorium kan yang di puncak itu. Kemudian kita tahu ada rumah sakit khusus untuk penyakit menular, ada kan. Kemudian juga kalau di zaman Belanda dulu orang-orang TB itu nggak boleh dicampurkan, harus dipisahkan. Kemudian juga kalau kita lihat dari segi fakta medisinnya juga, orang-orang flu burung juga harus berhati-hati karena itu memang menular dan berbahaya, dan HIV juga berbahaya kan. Ini sebagai upaya kuratif. Jadi Islam itu punya konsep penanggulangan yang sifatnya preventif juga kuratif, dan konsep ini sesuatu yang sangat-sangat mungkin diterapkan karena memang Islam mempunyai pilarnya, disiapkan untuk penerapan konsep itu. Yang pertama itu adanya kesadaran individu, ketakwaan individu, kontrol sosial, dan adanya kemauan dari penguasa untuk menerapkannya. Seperti konsep larangan mendekati zina, sanksi bagi pelaku zina, kemudian sanksi bagi pengguna narkoba. Konsep ini tidak mungkin terrealisasi kecuali dengan adanya konsep-konsep yang lain juga direalisasikan secara bersama. Jadi secara sistematis ya Bu ya penjalanan, harus sistemik dilaksanakan. Iya. Jadi bagaimana larangan zina dilakukan sementara orang tidak pernah diberikan penjelasan tentang haramnya zina gitu, diberikan motivasi untuk menjauhi berzina. Oh iya Bu, begini tadi masalah tentang karantina ya. Ya kan kita ketahui ya kalau misalnya namanya orang di karantina itu namanya mengasingkan gitu ya. Nah ini yang menjadi opini. Nah sedangkan itu melanggar hak asasi manusia. Tadi Ibu bilang konsep Islam itu kan sesuai dengan fitrah manusia. Nah ya ini bagaimana kondisi selama masa karantina ini seperti itu? Selama masa karantina si penderita dipenuhi kebutuhan fisik maupun kebutuhan emosionalnya. Tidak boleh diabaikan pemenuhan kebutuhan fisik maupun emosional. Negara wajib menjamin. Jadi di sini memang negara harus menyediakan. Kalau saat ini orang bingung bagaimana mengkarantina ODA, siapa yang akan memberikan memfasilitasi dan membiayai pengobatannya, pasti mahal sekali. Iya, orangnya betul. jumlahnya kan banyak. Dari mana negara mau dapat uang? Kalau di dalam sistem Islam dengan diterapkannya sistem ekonomi Islam memungkinkan negara untuk melakukan upaya kuratif ini. Jadi selama karantina tersebut si penderita memang dipenuhi segala kebutuhan fisiknya dan juga emosionalnya, dan diberikan pengobatan yang gratis. Begitu. Nah kadang-kadang ODA tidak mau berobat karena memang biayanya mahal, biaya berobatnya mahal. Tadi dikatakan aspek emosional ODA sebagai manusia tetap diperhatikan. Artinya si ODA tetap boleh berinteraksi dengan orang-orang di luar dirinya, di bawah pengawasan dan jauh dari media serta aktivitas yang mampu menularkan. Jadi boleh saja berinteraksi, tetapi interaksi tersebut dijamin tidak bisa menularkan, tidak akan menularkan. Nah selain daripada itu, selama masa karantina itu juga dilakukan rehabilitasi mental ya kepada si penderita ODA. Karena memang penyakit ini di satu sisi itu cukup membuat mental orang terpukul, karena memang diasosiasikan penyakit ini dengan, karena faktanya memang ya penyakit ini berhubungan dengan perilaku seks yang tidak bagus, tidak sehat atau seks bebas tadi, kemudian penyalahgunaan narkoba. Boleh jadi si penderita itu adalah orang yang terkena karena efek spiral tadi. Nah oleh karena itu memang perlu adanya rehabilitasi mental. Nah bagi orang-orang yang memang menderita ODA ini karena memang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat tersebut, ya dia didorong untuk rehabilitasi mentalnya adalah dalam rangka memunculkan dorongan bagi dia untuk bertobat, kemudian bertawakal kepada Allah, meningkatkan kesabaran dirinya. Sebab jika dia sudah memasuki fase AIDS misalkan, itu sangat sensitif ya dia dengan berbagai macam infeksi-infeksi yang dalam kondisi normal ya orang tidak akan terkena infeksi tersebut, tetapi karena dia kehilangan daya imunitas tubuhnya, maka dia sangat mudah terinfeksi. Jadi ini perlu ditingkatkan kesabarannya, dan terbukti memang dari sisi medisnya kesehatan mental ini akan membantu tingkat kesembuhan sampai 50%. Jadi ini sesuatu yang dilakukan secara terintegrasi ya, 3-4 hal tadi. Dan kemudian terakhir yang ingin saya tegaskan juga adalah dalam sebuah hadis Rasulullah itu mengatakan tidak ada suatu penyakit melainkan tidak ada satupun penyakit kecuali ada obat, dan penyakit yang tidak ada obatnya itu hanyalah penyakit tua. Artinya kalau saat ini untuk HIV/AIDS itu belum ditemukan obatnya, bukan berarti tidak ada obatnya. Nah, dalam hal ini negara harus memfasilitasi, memberikan motivasi kepada para peneliti-peneliti untuk menemukan obat penyakit ini. Ini memang harus didorong oleh
pemerintah. Ya, kembali lagi ke pemerintahnya ya Bu, yang akan memotivasi, yang akan memberikan peluang kepada para peneliti ataupun juga kepada yang berpenyakit itu sendiri, seperti itu ya. Oke, para pendengar semuanya, tadi sudah setengah jam ya kita sudah berbincang-bincang dengan Ibu Dr. Insinyur Rini MSI. Oke pendengar, apabila ada yang membutuhkan bahan-bahan terkait dengan solusi Islam terhadap HIV/AIDS, maka Forum Muslimah untuk Indonesia Sehat menyediakan buku-buku yang bisa Anda pesan melalui SMS Voice of Islam, harganya sekitar 20.000 dengan biaya kirim ditanggung pemesan. Kami juga menampung usulan-usulan Anda untuk dibahas dalam rubrik tamu kita pekan ini yang bisa dikirimkan ke radio kesayangan Anda ini atau SMS ke 0856 9492 4411 atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi tentang Voice of Islam dan radio-radio yang menyiarkannya dapat Anda klik di www.gaulislam.com. Akhir kata, saya Tresna Sari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada para pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.